Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 kunci agar kita bisa bertahan dalam persaingan bisnis online yang memang seperti kita ketahui di marketplace itu yang jualan sangat-sangat banyak. Bukan kita saja, bahkan konten kreator, afiliator juga mulai masuk ke dalam pasar, termasuk para golongan artis. Oke, yang pertama, untuk masuk ataupun juga memulai suatu usaha, baik itu online maupun juga offline, kita harus benar-benar tahu kompetitor kita itu seperti apa, market yang ingin kita target itu seperti apa. Contoh saja seperti ini, kita pengen masuk ke market baju olahraga gitu ya, ataupun juga yang lebih gampang ya, yang paling sering dicari itu adalah pakaian muslim. Kita harus tahu marketnya itu seperti apa, lalu kompetitornya yang mana. Kita tentukan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pakaian muslim itu kan bisa dibagi lagi ya. Kita bisa main di gamis, bisa masuk ke baju koko, bisa masuk ke jilbab, bisa masuk ke peci. Lalu kalau di downgrade lagi dari umur, misal kita masuk ke umur bayi, usia 0 sampai dengan 3 tahun. Ataupun juga ke anak-anak, umur 3 sampai dengan 7 tahun. Usia remaja, ya mulai 7 sampai dengan 15 tahun dan 15 tahun ke atas, ataupun juga usia dewasa di sekitaran 20 sampai 40 tahun mungkin ya, ataupun juga ke usia yang lebih dewasa lagi, lebih senior lagi. Buat apa itu pengajian kayak gitu ya. Udah kakek, udah nenek, itu kan beda pakaiannya. Tentu coraknya, terus gaya berpakaiannya itu berbeda. Kita harus melihat kompetitor kita itu seperti apa. Kita masuk dulu, misal kita contoh nih. Oke, aku masuk ke dalam umur yang anak-anak remaja nih. Aku ngambil gamis. Oke, kita ambil contoh sebagai contoh di sini gamis dulu ya teman-teman ya. Gamis itu ada macam-macam teman-teman. Ada yang model Turki, ada yang model apa tuh cadar, model niqab, bahkan ada yang kayak ini ya, kayak sport gitu juga ada ya. Itu teman-teman masuk dulu ke situ, tentukan dulu temanya. Kalau sudah, maka teman-teman lihat dulu kompetitornya itu seperti apa. Misal, udah kita mentokin ya, udah mentok, oke aku ngambil jilbab untuk olahraga. Yang pasti jilbab olahraga itu modelnya juga macam-macam, ada yang model terusan, ada yang potongan 2, ataupun juga yang model macam-macam. Teman-teman tentukan terlebih dahulu ya, seperti apa, lalu teman-teman lihat persaingannya itu seperti apa. Apakah ada toko besar yang juga mengerjakan ini? Kalau memang ada, teman-teman harus membuat sebuah perbedaan. Ya, misal nanti coraknya diperbanyak, ataupun juga harganya dipermurah, karena kita saingan dengan toko besar ya. Kalau nggak gitu, kalau teman-teman pengen bermain di kualitasnya harus lebih bagus daripada produk yang sudah ada itu. Tapi biasanya kalau sudah ada produk yang sudah berjalan, kita kalau bermain kualitas itu susah ya teman-teman ya. Terutama yang belum punya nama. Yang belum punya nama ini ada baiknya untuk memulai. Terjun itu di suatu hal berkaitan dengan harga. Teman-teman bisa jualan dengan produk yang lebih murah, kualitas yang sesuai ya. Jangan murah tapi kualitasnya juga murah. Sebisa mungkin hindari yang seperti itu. Oke, setelah kita tahu kompetitor kita, maka kita juga perlu nih adanya inovasi. Inovasi itu seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Misal kita sudah dapat ini jilbab spot. Jilbab spotnya itu udah ada. Lalu inovasinya itu seperti apa? Ya mungkin nanti ada apa ya istilahnya ya? Ada tambahannya lah. Misal jilbab spotnya itu bisa dipakai buat kondisi normal juga, ataupun juga dikasih tambahan niqab, ataupun juga dikasih tambahan topi. Yang penting ada inovasi yang membedakan dengan produk yang sudah ada. Ini berkaitan dengan kompetitor kita juga, karena kalau kita membuat produk yang sama persis, sedangkan si kompetitor ini sudah punya nama, sudah cukup terkenal, reputasi sudah bagus, kita pasti akan susah untuk mulai masuk ke dalam pasar tersebut. Tapi kalau kita ada inovasi, setidaknya kita bisa membuat sedikit perbedaan. Misal dikasih kayak topi, ini kita masih bicara tentang jilbab spot ya teman-teman ya. Karena kita ambil contoh, tadi udah kita breakdown, contohnya itu adalah pakaian muslim untuk wanita, jilbab, dan kita breakdown lagi ke jilbab sport. Itu adalah sebagai contoh aja. Untuk pengembangannya nanti bisa teman-teman cari sendiri. Jadi inovasi itu betul-betul penting ya teman-teman. Lalu apa lagi ya? Berkaitan dengan keinginan pasar. Nah ini keinginan pasar itu seperti apa? Berkaitan dengan keinginan pasar itu seperti ini teman-teman ya. Misal mendekati 17 Agustus. Seringkali jilbab-jilbab, baik itu sport ataupun apapun itu, yang dicari itu adalah nuansa merah dan juga putih. Karena biasa juga kan ada lomba maraton, lomba lari, lomba sepeda, lomba apa itu
Kalau mereka pakai jilbab sport, pasti nuansanya nyari yang berkaitan dengan 17 Agustus. Kalau masuk ke dalam Ramadan, tentunya jilbab sport akan turun karena yang dicari adalah gamis yang lebih menutup aurat. Nah, ini kita harus tahu, teman-teman. Kita harus tahu keinginan pasar itu seperti apa. Agar apa? Agar kita tidak monoton jualannya. Selain inovasi juga kita harus tahu keinginan pasarnya seperti apa. Lalu, selanjutnya juga yang keempat, ini udah 3 ya tadi ya. Yang pertama tadi, tahu kompetitor. Lalu, apa ya tadi ya? Inovasi dan juga keinginan. Keinginan dari pasar itu seperti apa. Lalu, kalau ada komplain nih, berkaitan dengan komplain. Oke. Seringkali kita ada komplain dan kita merasa produk yang sudah kita kirim itu sudah benar ya teman-teman ya. Kalau ada komplain, jangan langsung dimentahin teman-teman. Usahakan teman-teman mencari bukti terlebih dahulu. Kalau bisa, saat kita packing, kita kan bicara jualan online ya. Jualan online terutama di Shopee. Maka saat kita packing, pastikan teman-teman punya yang namanya video waktu packing. Kenapa? Dengan video waktu packing ini, kita bisa jadikan sebagai bukti. Ini loh. Kita itu sudah mengirimkan produk yang benar. Terus permasalahannya seperti apa? Kalau memang permasalahannya ada di jasa kirim, mungkin di jasa kirim mungkin kena konveyor ataupun juga permasalahan yang lainnya, maka kita bantu. Buyer kita itu kita bantu, konsumen kita itu kita bantu sampai permasalahan benar-benar clear, sampai kedua belah pihak itu bisa menerima, bisa sama-sama pas gitu ya. Kalau kita nggak yakin apakah saya sudah melakukan packing yang benar atau tidak ya, kita harus berani mengalah juga. Jangan ngeyel, apalagi kalau kita sebagai dropshipper ya, kita sebagai dropshipper kita tidak tahu apakah supplier kita itu mengirimkan produk yang benar. Kalau udah seperti itu ya kita coba tanya dulu ke supplier kita, ini sudah dikirim benar apa belum? Kalau salah ya kita harus minta maaf dan juga berani mengganti. Ataupun juga kalau enggak ya transfer Shopee Pay aja ya, yang paling gampang ya. Kenapa? Karena sekarang itu kalau kita ada klaim ya, pengembalian barang ataupun juga klaim barang kurang, itu pengiriman kena di kita teman-teman. Ini kita harus berhati-hati sekali untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini. Lalu berkaitan dengan perubahan, setiap tahun, setiap waktu ini pasti ada perubahan. Meskipun jilbab sport ya, jilbab sport yang saat ini trending dengan tahun depan itu pasti beda. Misal seperti beberapa bulan yang lalu, terutama untuk yang anak-anak ya, Mixu itu betul-betul terkenal banget. Kita tambahkan aja karakter Mixu. Ini untuk merespon perubahan kita teman-teman. Termasuk juga, misal seperti beberapa waktu yang lalu, Shopee Live ini benar-benar trending sekali. Bagi kita yang memang belum pernah menggunakan live streaming, kita yang malu ngomong di depan kamera, tentu ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi masalah nantinya. Mau tidak mau, kita harus mulai untuk berani tampil di depan kamera dan juga mempromosikan produk kita. Jangan sampai kalah. Kenapa? Karena di live streaming itu betul-betul banyak sekali promosi yang ditawarkan, termasuk dari voucher, gratis ongkir, dan juga lain sebagainya. Bahkan beberapa bulan yang lalu sampai 50% loh. 50% sampai 30, 20, sampai 10, sampai sekarang dihilangkan. Kalau kita kehilangan momen itu ya sayang sekali. Itu momen mulai bulan Juli, Agustus, September. Ada 3 bulan kita bisa jualan dan bisa meledakkan omset kita. Kalau sekarang seperti apa Mas? Kalau sekarang ini memang trennya sudah berubah lagi ya. Setelah gratis ongkir, bukan gratis ongkirnya ya, 50%-nya dihilangkan, maka promonya sekarang berada di yang 20%. Meskipun begitu 20% masih oke kok untuk kita tawarkan kepada calon buyer kita, untuk kita tawarkan kepada pembeli kita, tapi ya memang efeknya sudah tidak sebesar dulu. Maka sekarang kita yang bisa lakukan adalah kita bisa menurunkan harga dulu. Kalau kemarin karena kita dapat potongan diskon yang cukup besar, potongan voucher yang cukup besar juga, kita bisa naikkan sedikit, lalu kita potong dengan diskon. Nanti kalau live kita ngomong aja, misal nih jilbabnya harganya 50.000, ada potongan 30.000, jilbab 20.000 hanya saat live. Nah, ini adalah kata-kata ataupun juga kalimat-kalimat yang bisa meningkatkan keinginan orang untuk membeli. Bahkan meskipun sebelumnya mereka tidak ingin beli, tapi melihat, wah ada peluang nih, harga aslinya 30.000, pakai voucher, ada gratis ongkir, kena 20.000. Wah mantap banget ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita harus bisa merespon pasar itu seperti apa. Dan juga jangan kaku ya teman-teman ya. Karena kalau kita kaku, yang pasti kita akan ketinggalan. Misal ini ya, kita sudah saklek nih. Saya sudah jualan seperti ini aja, yang order udah banyak. Nggak perlu saya ngikuti live, nggak perlu saya ngikuti Shopee Affiliate Marketing Solution. Nggak perlu saya menurunkan harga, nggak perlu saya gini. Pokoknya saya nggak perlu tahu kompetitor seperti apa.
Mohon maaf kalau seperti ini, maka nantinya lambat laun penjualan kita akan menurun, traffic kita akan menurun, pelanggan kita akan mulai berpindah, dan kita akan mengalami yang namanya drop pembelian, dan juga omset kita juga tentunya akan bermasalah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Pojok Curhat selanjutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Gitu ya bener ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.